Bapak Ibu yang saya muliakan, saya meyakini dengan sepenuh hati tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, baik yang sifatnya menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kecuali atas izin Allah. Termasuk pertemuan malam hari ini yang bagi saya sangat menyenangkan, walaupun kurang menyenangkan karena belum ada kopi dan degan. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa semua kejadian itu atas izin Allah, maka disitulah kemudian kita sebagai hamba harus yakin tidak ada satu perkara pun yang luput dari pantauan Allah. Mungkin manusia bisa dibohongi, bisa ditipu. Apa yang kita lakukan bisa dimanipulasi. Contoh, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas posting foto di medsos, itu rata-rata manipulasi. Fotonya lebih indah daripada aslinya. Postingannya wow. Begitu ketemu asli orangnya, weh. Makanya saya sering bilang, tolong kalau posting foto jangan diedit cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Manusia bisa kita tipu, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Karena Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik pembuka makar itu adalah Allah. Mau sehebat apapun kita menyimpan bangkai pasti bau. Maka hari ini saya posting, barusan mau berangkat ke sini Pak Bupati. Saya mengapresiasi kerja Pak Kapolri. Alhamdulillah. Ini membuktikan apa? Tidak ada satu orang pun yang kuat di muka bumi ini. Makanya kamu jangan bangga ketika jadi anaknya siapa atau jadi temannya siapa. Karena gak ada backing yang kuat. Gak ada orang yang kuat. Yang kuat itu siapa? Aturan. Yang kuat itu apa? Kesatuan. Maka disitulah kita diperintahkan untuk taat aturan. Saya tadi cerita di Mojokerto Pak Bupati, ketika saya di Bali, saya ketemu dengan bule dari Australia. Kebetulan saya beberapa orang dari Australia masuk Islam kepada saya. Saya di pinggir pantai kepada bule yang sedang sumur, susu dijemur. Lah mong kok tangan tok, Cip. Kopinya kene, Cuk. Ini lah, Cuk. Makasih ya, Mas. Kok hari ini bisa matching ya? Taplaknya biru, cangkirnya biru, baju saya biru, sempakmu. Bismillah. Mohon izin Pak Bupati, kalau saya dikasih kopi panas langsung saya minum. Karena saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sangite. Saya di Bali ketemu bule. Bulenya tanya sama saya begini, kebetulan cewek. Saya mau tanya sama Ustadz, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Dia tanya, kenapa agama itu banyak aturannya? Saya tanya pura-pura sama dia, contohnya apa Mbak? Islam itu banyak aturannya, apa-apa nggak boleh. Babi enak nggak boleh. Bahkan di Indonesia begitu ada orang bikin rendang dari babi, marah-marah.
Maka saya bilang, sejak kapan rendang punya agama? Saya dihajar lagi, dasar Miftah pekok. Oh, pokoknya payu kok. Banyak kemudian yang menurut orang-orang ini tidak masuk akal. Babi enak nggak boleh. Kalau saya jawab, kenapa babi diharamkan? Karena mengandung cacing pita, jelas salah. Karena babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Dia masuk anakmu. Minuman keras yang menurut mereka enak diharamkan. Perempuan dipenjara dengan aturan. Harus ditutup auratnya, berjilbab. Mau mendekatinya, bahkan untuk menyentuhnya harus halal dengan akad. Ini perempuan. Lah, menurut orang-orang yang rasional, sok rasional seperti orang-orang ini, mereka bertanya, kenapa agama kok banyak aturannya? Saya jawab apa waktu itu? Iya, agama itu didesain banyak aturannya. Kenapa? Karena manusia banyak maunya. Gue cangkemnya ngopo gue? Oh, lungguh mas. Tolong yang di depan duduk. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Kamu jangan duduk di situ, jangan berdiri. Kalau kamu duduk di situ seperti hari Minggu, nggak masuk. Nah, agama ini didesain untuk membuat aturan. Kenapa? Karena manusia ini terlalu banyak mau. Jangankan agama loh. Nggak ada satu lembaga atau konstitusi pun yang tidak ada aturannya. Pasti ada aturannya. Contoh, Pak Bupati di kabupaten, pasti ada aturan. Ada rule of the game, minimal ada SOP-nya. Polisi yang punya kuasa, punya senjata, ada aturannya. Maka untuk menegakkan aturan dibuat Propam, Divisi Provos dan Pengamanan. Makanya walaupun punya kuasa, punya senjata, tidak boleh semena-mena. Seperti kasus terakhir, ada polisi nembak polisi di rumah polisi, ditangkap sama polisi, diperiksa sama polisi. Sing mumet ndase polisi. Artinya apa? Polisi yang punya kuasa saja tidak boleh semena-mena. Harus tunduk kepada aturan. Yang perlu saya ingatkan hari ini, anak-anak belajar medsos. Kamu bermedsos juga ada undang-undang walaupun tidak tertulis. Maka saya selalu bilang, kalau kamu posting, postinglah yang penting. Jangan yang penting posting. Jangan posting yang hoak. Kayak kemarin yang rame itu apa Pak Polisi? Awas, naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Saya pastikan itu hoak. Itu hanya himbauan. Bagi yang berkendara motor jangan pakai sandal. Kenapa? Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa lebih parah dibandingkan yang pakai sepatu. Lagian kalau Pak Polisi takut kalau lihat ibu-ibu naik motor pakai sandal. Kalau ditilang jika sandalnya nginapuki cangkeme polisi nih. Wong wedok dilawan. Wong wedok niku rating nengen menggok ngiwo sih. Ki ratinge neng ndi menggoke neng ndi wong wedok. Apa meneh wong wedok sing nangkep polisi lanang, tetep sing salah polisi lanang. Kenapa? Karena perempuan nggak pernah salah. Pak Bupati kalau aturi. Wong wedok niku kalau wong wedok niku lucu. Ciri-ciri perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Nggih ta? Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Makanya kita dilahirkan di dunia ini pun
juga ada aturannya. Aturannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Berarti apa? Aturannya kita hidup untuk beribadah. Nah, mekanisme beribadah itu juga diatur. Bagaimana kamu bisa beribadah? Makanya kalau orang yang hanya mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis banyak kemudian peraturan yang tidak dibuat rinci. Makanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran kemudian diterangkan oleh hadis, kita belum paham oleh hadis, dibutuhkan ijma' dan qiyas. Makanya saya dulu ketemu Pak sama orang-orang yang luar biasa, mereka mengatakan apa? Kiai NU itu kalau ngaji tidak pernah kembali kepada Al-Quran, tidak pernah kembali kepada Al-Hadis. Beda dengan kami, saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Saya ditanya, respon Gus Miftah, ya. Kiai NU nggak pernah teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Kenapa kita tidak teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Hadis? Karena orang NU tidak pernah meninggalkan hadis. Orang-orang yang mengatakan saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis, karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis. Milom balik. Kayak saya dulu seminar Pak, sama orang-orang itu. Mereka kan kalau ngaji biasanya pakai PowerPoint, pakai slide, pakai PowerPoint. Saya nggak pakai apa-apa. Inilah kelemahan Kiai NU. Kalau ngaji nggak pernah pakai PowerPoint. Apa jawaban saya? Iya. Kiai NU tidak pernah menggunakan PowerPoint. Kenapa? Karena orang yang menggunakan menggunakan poin. Karena mereka sadar diri, mereka tidak pernah punya power, mereka tidak pernah punya poin. Mila kowe dadi bancer pede le. Nang kumismu dikerok jijik. Tapi nggak apa-apa. Kalau punya istri, punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Iki yang ngono jijik banget. Saya itu kalau delok kumis geli, Pak. Karena kan ada hadis yang bunyinya al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, sunat. Yang kedua ngetok kuku. Yang ketiga ngerok kumis. Yang keempat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu suaminya mulai dari sawah, turu, cabut kelai. Sunnah Rasul. Paling gebuk cangkem muyu. Kemudian yang kelima, mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewi. Jangan dibawa ke salon. Engkau digawa ning salon. Pak Bupati mau apa Pak? Cukur. Cukur apa? Rebonding sisan ya. Menjijikkan. Makanya bocah-bocah ancor bancer bangga le dadi wong NU. Walaupun kamu duduk di bawah tanpa tikar, gak apa-apa. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body, siliti gatel keleban wedi. Iki yang ngono banser wetenge gede iki. Aja lemu-lemu ser. Di Jogja itu ada pernah penelitian survei di rumah sakit. Dokter memberikan survei, akhirnya mengeluarkan keputusan. Wong lanang sing wetenge gede biasane manuke cilik. Lah hati-hati. Ya hati cilik ana. Ya Allah. Ya tak wetenge gede, begitu dibuka isine mung kaya pentil. Loh, ana sing lemu ning kene. Makanya Gus Miftah slim perutnya. Karena manuke gede. Buka matamu, buka. Cangkeme, orang dibuka hoak.